Oke, kali ini kita akan eh, membahas basicnya rigging ya. Jadi rigging itu adalah proses penulangan di mana model sudah selesai dibuat dan kemudian mau ke tahap selanjutnya karena mau dianimasikan gitu. Jadi rigging itu nanti penulangan. Nah, rigging ini diperlukan supaya nanti bisa dihasilkan controller yang bisa menggerakkan objek tersebut, dan controller itulah yang akan dipakai oleh animator untuk menganimasikan objek tersebut. Oke. Untuk di Blender, rigging itu akan dimudahkan kalau kita mengaktifkan add-on yang namanya Rigify ya. Oke, untuk mengaktifkan add-on Rigify, kita akan ke menu edit, kemudian masuk ke preferences ya, kemudian ke add-on, kita ketikkan di sini rig atau rigify. Nah ini dipastikan dicentang ya, supaya kita dimudahkan nanti untuk merignya atau proses penulangannya ya, karena nanti kita akan memakai add-on rigify untuk merigging karakter biar lebih mudah. Jadi di situ sudah terdapat kerangkanya yang dibuat oleh add-on ini. Nah, tetapi dalam video kali ini saya akan membahas basic rignya di Blender ya. Oke. Saya akan merig kubus ini, tapi sebelumnya saya akan lebarkan ya. Rig ini kubus ini maksudnya saya akan lebarkan di scale di sumbu X, kita akan lebarkan. Nah, kemudian saya akan apply scale ya, karena di sini karena saya scale di object mode, jadi dia tidak satu lagi. Ini harus apply harus satu ya, karena nanti edit modenya supaya bagus. Oke, object apply scale. Nah, kemudian masuk ke edit mode. Di sini saya akan membuat beberapa loop cut dengan cara Ctrl R, arahkan mouse ke sini, kemudian scroll up. Jadi ada 3 segmen di antaranya ya. Klik kiri 2 kali. Baik, jadi sekarang seperti ini. Kemudian saya akan kita akan menambahkan tulangnya ya. Ini saya mengaktifkan ini ya, toggle X-ray, supaya bisa kelihatan nanti tulangnya. Nah, ini saya akan geserkan dulu ke sebelah sini saja. Nah, supaya nanti tulangnya pertama ada di sini ya, karena tulang yang akan di-add-kan adalah nanti posisinya sesuai dengan 3D cursor. Itu apa prinsipnya Blender ya. Objek yang ditambahkan itu posisinya ada di 3D cursor. Oke, jadi objek yang ditambahkan itu nanti posisinya ada di 3D cursor. Oke, sekarang objek yang akan kita tambahkan adalah rignya ya. Jadi kita ke add armatur, kita akan tambahkan single bond. Klik. Oke ya. Nah, ini kita akan lihat dulu. Kita klik bondnya. Terus di sini tuh ada 3 mode ya, object mode, edit mode, dan pose mode ya. Terus kalau kita lihat di ini namanya outliner ya. Nah, itu adalah kita nge-add kan armatur. Jadi kalau misalkan kita add lagi nih, misalkan ini saya geser ke sini ya, terus saya add lagi, add armatur single bond, ini ada armatur yang kedua. Kalau saya add lagi, nanti ada armatur yang ketiga, begitu seterusnya ya. Nah,
ini tuh bisa dibilang dua objek tulang. Nah, tapi nanti saya akan membuat satu karakter itu satu objek tulang gitu kan. Tidak dua objek tulang supaya lebih mudah. Jadi saya akan undo saja ya. Jadi ini kembali ke armatur yang satu tadi sebelum add. Nah, untuk menambahkan tulang kita nggak di objek mode seperti barusan karena akan membuat armatur yang baru, objek armatur yang baru. Jadi kita ke edit mode. Ya, saya akan bahas dulu struktur tulang di Blender. Jadi kalau kita ke edit mode, dia ada terdiri dari tiga bagian. Oke, saya tekan N untuk memunculkan menu properties ini. Nah, ini adalah head ya. Ini adalah head. Ini adalah tail. Maaf, kebalik ya, maaf ya. Yang ini yang head, yang ini yang tail ya. Jadi kalau kita bingung, kita menentukan yang head dan tail itu yang mana sih? Kita lihat ini nih, ini body. Nah, bodinya tuh kalau dia ini lebih lebar, berarti ini adalah headnya. Jadi anggap aja ini sebagai bahu ya. Jadi ini head ya. Sedangkan ini adalah kaki, jadi ini tail gitu ya. Jadi kalau lebih runcing, ini adalah tail. Kalau bahu ini adalah head gitu ya. Dan ini adalah bodinya. Oke. Jadi kita lihat nih, ini posisi egg head kalau kita geserkan tuh. Itu headnya bergeser ya. Saya undo. Tail pun sama tuh. Saya undo. Ini untuk ini enggak ya. Ini untuk rolling. Kita bisa rolling. Jadi nanti sebagusnya rollnya itu adalah lurus gitu ya. Jadi di sini 0 gitu. Ini untuk length dari bodinya. Oke ya. Dan ini tidak dipakai sih. Oke. Nah, misalkan saya akan memposisikan ini nanti ke arah sini ya untuk tulangnya. Nanti ke arah sini. Ya, nanti tulangnya ke arah sini. Itu ya. Jadi nanti saya akan membuat beberapa tulang di sini karena kita akan meriggingkan objek ini ya. Oke, saya akan aktifkan wireframe-nya di sini. Nah, jadi nanti tiap wireframe ini saya akan tambahkan tulang di situ ya untuk menggerakkan area tersebut ya. Makanya saya akan klik tail ini dan saya akan gerakkan dia ke sini. Nah, ini tulang yang pertama di sini ya posisinya. Kemudian tulang yang kedua, cara menambahkannya kita extrude ke arah X ya. X. Oke, ini tulang yang kedua, berhenti di batas wireframe ini. X lagi, tulang yang ketiga. X lagi, tulang yang keempat. Oke. Jadi ini cara untuk menambahkan tulang dengan cara di extrude. Oke. Terus kalau nggak di extrude itu nanti tulangnya akan terpisah ya. Misalkan nih saya akan arahkan titik kursor ke sini karena prinsipnya Blender objek yang baru ditambahkan itu ada di posisinya titik kursor. Oke, jadi kalau saya sekarang masih di posisi edit mode ya, saya add single bond, klik tuh di situ. Saya arahkan titik kursor ke sini dengan cara shift klik kanan, add single bond, dia di situ. Ya, terpisah. Kalau tadi kan extrude dia nyambung ya. Nah, ini ada namanya. Yang pertama tadi bond. Nah. Oke ya. Terus yang kedua bond 01, yang ketiga bond 002, yang keempat bond 003 dan seterusnya. Ini bond 004, ini bond 005. Terus yang perlu kita perhatikan, begitu kita extrude itu bondnya menjadi childnya dari parent yang mengextrude itu ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini pertama bond, kemudian kita extrude, ini bond yang kedua, di sini juga terlihat dia jadi childnya ya. Begitupun seterusnya bond 002 ini jadi child dari bond 01 ya. Kemudian seterusnya bond 03 ini jadi childnya dari parent bond 02. Bond 02 ini parentnya adalah bond 001. Bond 001 ini parentnya adalah bond gitu ya. Tapi kalau kita
tadi nge-add baru, dia tidak apa menjadi childnya, tapi dia benar-benar terpisah ya, gitu ya. Jadi ini tuh selevel dengan ini, tapi mereka ini tidak mempunyai childnya. Oke. Terus apa hubungannya untuk childnya ini? Oke, nah jadi untuk menambahkan atau mengurangi tulang itu ada di edit mode, supaya begitu kita tambahkan dan kurangkan tulang itu ada di armaturnya, jadi tidak membuat armatur baru ya. Jadi kalau misalkan kita, ini mirip dengan modeling mesh biasa, jadi kalau kita add mesh tapi di edit mode itu kan jadi bagian dari objek itu ya, tapi dengan elemen berbeda gitu ya. Jadi ada objek sama tapi dalamnya ada beberapa elemen yang berbeda gitu. Ini juga sama. Oke, nah terus kalau mau menggerakkan tulangnya itu kita harus beralih ke post mode. Klik post mode. Nah, kita akan klik bond 0 bond ini ya. Terus kalau kita rotasi, saya tekan R seperti itu. Saya akan klik bond 001 ini, itu saya tekan R seperti itu ya. Begini pun seterusnya ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah ini adalah FK ya, atau forward kinematic. Ya, ini adalah FK forward kinematic, di mana parentnya akan menggerakkan childnya. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, bond ini mempunyai child bond 001, bond 02, bond 03. Oleh karena itu kalau kita menggerakkan bond namanya bond ini, semua childnya ikut bergerak. Itulah forward kinematic. Begitu kita select parentnya bond 01, di mana dia mempunyai child bond 02 dan bond 03, begitu kita gerakkan bond 01, childnya akan ikut bergerak. Tapi yang ini tidak bergerak ya, karena dia adalah parentnya dari ini. Dia tidak bisa menggerakkan parent. Itu forward kinematic, itu flow-nya dari parent ke child seperti ini ya. Jadi kalau yang ini karena dia tidak punya child, dia hanya satu aja gitu. Oke. Itu forward kinematic. Nanti ada yang namanya IK atau inverse kinematic. Itu lawannya dari FK. Di mana nanti childnya yang menggerakkan parentnya. Biasanya untuk lutut atau siku ya, begitu ya. Tapi nanti akan dijelaskan waktu merigging karakter. Jadi ini, atau sebentar lagi kita akan jelaskan juga ya. Oke. Nah, saya sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana box ini bisa digerakkan oleh tulang ini gitu kan ya. Karena kan tujuannya rigging itu supaya nanti box ini bisa digerakkan oleh controller hasil dari penulangan ini ya. Nah, caranya kita bindingkan ya, atau kita parentkan. Oke, select boxnya dulu. Ini langkah-langkahnya harus berurutan ya. Pertama select boxnya dulu, kemudian tahan shift, terakhir select tulangnya. Kita ke objek parenting itu, sebentar. Nah ini ya, atau shortcutnya Ctrl P. Saya lebih mengingat shortcutnya daripada posisi menunya. Ctrl P. Nah, kita akan memakai yang ini ya, with automatic weight gitu ya. Jadi nanti otomatis vertex-nya akan dibind ke tulang yang terdekatnya. Tapi kalau vertex di situ ada dua tulang yang terdekat, nanti akan dibagi sendiri. Makanya disebut automatic weight. Klik. Nah, sekarang ini udah terbinding nih. Kita akan gerakan lagi ya, klik tulangnya, tentunya ke post mode, kita klik tulang bond ini, rotasi. Oke, sekarang boxnya ikut tergerakan ya. Oke ya, seperti ini cara ngebindingnya ya. Oke. Kalau ini tidak, karena dia jaraknya terlalu jauh ya, jadi automatic weight-nya ini nggak kebagian gitu.
Nah, apa yang barusan terjadi kalau kita klik boxnya, terus kita masuk ke data properties. Nah, with automatic weight tadi membuat VT group di sini sesuai dengan nama bond ya. Kalau kita ingat, kita punya nama bond adalah bond 01, bond 02, bond 03 untuk yang ini ya. Jadi kalau saya ke sini, ini namanya ke bondnya ya. Nah, kalau saya edit mode. Nah, ini namanya bond aja. Ini adalah bond 01, bond 02, bond 03 sesuai dengan nama VT groupnya gitu ya. Yang dibuat oleh with automatic weight tadi. Jadi VT group dengan nama sama dengan tulang itu yang digerakkan oleh tulang tersebut. Kalau tulangnya kita dalam pose mode kita gerakan begitu. Itu prinsip dari riggingnya. Dan kalau FK mengalirnya dari parent ke child. Oke. Sekarang kita akan lihat yang IK ya. Oke, misalkan kita ke untuk IK kita ke post mode ya. Misalkan saya akan klik child yang ini, kemudian saya akan membuat IK ya. Jadi ke bond constraint inverse kinematic. Oke ya. Targetnya tentunya rig tadi ya. Dan bondnya kita akan pastikan ini ya. Ini adalah bond 002 ya. Bondnya adalah bond 002. Oke, dan iterasinya hanya sampai 2. Oh sorry, chain length-nya 2 saja bond yang terpengaruh. Oke, jadi kalau kita select dan kita gerakan G ya gerakannya. Oke, sebentar. Oke, iterasinya 0 ya. Jangan itu, kalau itu nanti semuanya terpengaruh. Lihat, ini yang terjadi kebalikannya. Atau chain length-nya kita tambahkan 3 ya. Atau 4. Oke, lihat ya. Kita tambahkan iterasinya. Tuh. Jadi kita bisa menggerakkan child ini, bisa menggerakkan parent-nya gitu ya. Oke, kalau kita bondnya ini ganti jadi bond 001 ya misalkan. Oke, jadi seperti ini. Oke, saya akan edit mode di sini. Di sini aja ya. Saya akan extrudekan ke atas ya. Jet ya. Kemudian ini akan saya lepaskan ya. Ini hanya contoh saja ya. Saya akan lepaskan atau relasinya. Sebentar. Nah, ini akan saya lepaskan ya. Jadi dia ini sudah terlepas dari parent ini ya, karena ini barusan saya lepaskan. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, settingan dari yang tadi. Saya akan buat pola targetnya objek yang tadi ya. Ini ada namanya bond 006 ya. Oke. Ini kalau kita gerakan
Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Hmm, Nah, supaya lebih bagus, posisi ini akan saya agak bukan yang ini, tapi yang ini ya. Yang ini akan saya agak lakukan ya. Oke, kita akan lihat. Sebentar. Oke. Ini kenapa ya? Oke, saya akan atur. Ininya bond. Oh ya, ini saya lupa namanya. Bond 002 ya? Atau bond 01? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini IK ya. Nanti kita akan buat ini untuk di siku atau lututnya karakter ya. Oke, jadi IK itu input kinematik di mana childnya yang menggerakkan parentnya ya. Beda dengan FK tadi ya. Dan dia dilakukan untuk di Blender adalah di bound constraint dengan menggunakan constraint IK ya. Oke, seperti itu. Terima kasih.